Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita belajar kembali hari ini. Tema 2, selalu berhemat energi. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 di subtema 2, sumber energi. Kalian siapkan bukunya, buka bukunya halaman 82. Oke, sudah dibuka halaman 82. Ya, simak baik-baik penjelasan Bu Intan dan perhatikan ya. Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Ayo kita menyanyikan lagu anak Indonesia. Nah, kamu bangga tidak sebagai anak Indonesia? Pastinya bangga ya. Oke, kamu akan belajar menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Perhatikan gurumu menyanyikan not angka yang terdapat pada lagu berikut. Perhatikan tinggi rendah nada ketika guru menyanyikan. Nah, ini ada lagu Aku Anak Indonesia ciptaan A.T. Mahmud. Kalian sudah tahu lagunya atau belum? Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke, nah lagunya seperti itu ya. Boleh kita nyanyikan sekali lagi ya nak bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke, itulah lagu dari Aku Anak Indonesia. Oke, kita lanjut di halaman 83. Ayo kita ketahui lebih lanjut lagi satu sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Kalian tahu batu bara? Nah, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Nah, ini ada gambar ibu sedang memasak. Nah, salah satu manfaat batu bara yaitu bisa digunakan untuk atau sebagai bahan bakar memasak ya, melalui kompor ya, jadi menggunakan batu bara. Oke, buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara pada gambar di atas. Nah, berdasarkan gambar, coba kita buat pertanyaan ya. Pertanyaan yang mudah saja berdasarkan gambar. Batu bara bisa digunakan. Pertanyaan ada apa? Apakah batu bara bisa digunakan sebagai atau bisa digunakan di kehidupan sehari-hari? Itu ya pertanyaannya.
apakah batu bara bisa digunakan di kehidupan sehari-hari? Nah, coba sekarang kamu jawab. Tukar pertanyaan dengan teman di sebelahmu dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Nah, ini pertanyaannya, salah satu pertanyaan berdasarkan gambar menurut Bu Intan. Nah, sekarang kita tulis jawabannya di halaman 84. Tulis hasil diskusimu. Jawabannya iya, batu bara bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, berdasarkan gambar, ini jawabannya menurut Bu Intan. Oke, kita lanjut kembali di halaman 84. Apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Nah, ini ada diagram manfaat dari batu bara, kalian perhatikan. Yang pertama, menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Ya, kemudian yang kedua, bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, manfaatnya sebagai pembangkit listrik. Bahan bakar untuk pembangkit listrik. Yang keempat, menghasilkan gas. Ya, bahan bakar untuk industri dan tenaga, pembangkit listrik dan tenaga gas. Jadi ada 4 manfaat batu bara, yaitu menghasilkan metanol, bahan bakar kompor briket, pembangkit listrik, juga menghasilkan gas. Ya. Oke, itulah beberapa manfaat dari batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Ya. Nah, ini informasi tentang batu bara. Jadi batu bara itu merupakan sumber energi yang banyak manfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan, ya. Di rumah tangga bermanfaat, ya. Di usaha kecil, industri juga bermanfaat, ya. Jadi batu bara itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Nah, berdasarkan hasil analisismu, nyatakan apakah pernyataan 1, 2, dan 3 benar atau salah. Yuk kita lihat pernyataan di halaman 85. Ya, berdasarkan analisis dari informasi yang barusan Bu Intan bacakan. Yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Benar atau tidak? Benar atau salah? Salah, ya. Salah. Ya. Jadi batu bara itu tidak mudah diperoleh dan tidak berlimpah, ya. Kenapa? Karena batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya tidak banyak batu bara itu, ya. Jadi dia bukan sumber daya alam yang berlimpah, ya.
dan tidak mudah untuk memperolehnya. Kemudian yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Benar atau salah? Salah ya. Salah. Kenapa salah? Karena batu bara adalah sumber daya alam atau batu bara adalah sumber energi yang bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ya. Jadi batu bara itu sumber energi yang bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena banyak dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan, ya. Di usaha kecil, dari usaha kecil sampai industri besar. Banyak menggunakan batu bara. Jadi batu bara itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Benar ya, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Kenapa? Itu karena termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka itu kita harus menghemat menggunakannya karena susah memperolehnya, ya. Oke. Nah, sekarang ada soal diskusi. Ibu Aminah, Ibu Melani, dan Ibu Ratna memasak menggunakan briket batu bara. Ya. Ibu Aminah menggunakan 3/4 kg briket batu bara setiap hari. Ibu Melani menggunakan setengah kilogram dan Ibu Ratna menggunakan 2/3 kg. Siapa yang menggunakan briket batu bara paling banyak? Nah, coba kita lihat. Ibu Aminah 3/4 menggunakannya. Kemudian Ibu Melani 1/2 atau setengah kilo. Kemudian Ibu Ratna 2/3. Nah, siapa yang menggunakan briket paling banyak? Ya, ini pecahan, bentuknya pecahan. Nah, kita perhatikan ini penyebutnya berbeda, ya. 3/4, setengah, 2/3. Penyebutnya yang di bawah, angka penyebutnya itu berbeda, 4, 2, 3. Berarti bagaimana cara kita mengetahui siapa yang paling banyak atau pecahan mana yang paling besar? Karena penyebutnya berbeda, kalau kita ingin mengetahui yang paling banyak atau paling besar pecahannya, yaitu harus disamakan dulu penyebutnya. Ya, bagaimana cara menyamakannya? 3/4. Kita samakan penyebutnya yang bisa digunakan atau bisa dibagi dengan angka pecahan ini. Ketiga angka pecahan ini. Bagaimana caranya? Kita jadikan 12 sama-sama penyebutnya ya, yang bisa dibagi angka 4, bisa dibagi angka 2, bisa dibagi angka 3. Ya. Kita samakan sama-sama kita jadikan 12 penyebutnya. Oke. 12 dibagi 4. Gitu caranya ya.
12 dibagi 4 berapa? 3. 3 dikali 3, 9. 9 per 12. Punya Ibu Aminah. Kemudian punya Ibu Melani 1 per 2. 1 per 2. Sama-sama kita jadikan 12 penyebutnya. Ya. 12 dibagi 2. 12 penyebutnya dibagi dulu yang bawah. 12 dibagi 2, 6. Kemudian dikali pembilang. 6 dikali 1, 6. 6 per 12 punya Ibu Melani. Kemudian punya Ibu Ratna 2 per 3. Di atas ini ya, Ibu Ratna 2 per 3. Sama-sama kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 3 yaitu 4. 4 dikali 2, 8. Nah, kalau sudah sama semua penyebutnya, punya Ibu Aminah menjadi 9 per 12, punya Ibu Melani menjadi 6 per 12, kemudian punya Ibu Ratna menjadi 8 per 12. Mana yang paling besar? Yang paling besar yaitu 9 per 12. Punya Ibu Aminah. Berarti yang menggunakan batu bara paling banyak yaitu Ibu Aminah. Nah, coba perhatikan. Kalau ditanya, kenapa sih penyebutnya disamakan menjadi 12? Kenapa? Karena ketiga pecahan ini kan penyebutnya berbeda. Angka bawahnya ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3. Kita samakan dengan cara mencari angka yang bisa dibagi dengan penyebut ini. Ya. Atau cara mudahnya, perkalian berapa yang hasilnya itu sama. Perkalian 4 dikali berapa yang hasilnya, kamu cari perkalian 4, perkalian 2, perkalian 3 yang hasilnya sama. Nah, yaitu 12. Nah, itu cara mudahnya. Mencari perkalian dari ketiga angka ini yang hasilnya sama. Atau bisa dibagi dengan angka ini. Ya, begitu cara menyamakan penyebut. Oke, sekarang kita lihat halaman 86. Siapa yang menggunakan briket batu bara paling sedikit? Nah, kita lihat siapa yang paling sedikit. 6 per 12. 6 per 12 itu punya Ibu Melani. Berarti yang paling sedikit Ibu Melani. Tadi yang paling banyak Ibu Aminah ya. Oke. Nah, urutkan penggunaan briket batu bara tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, urutkan yang terbesar itu Ibu Aminah, kemudian Ibu Ratna, baru Ibu Melani ya. Ibu Aminah, Ibu Aminah, Ibu Ratna, Ibu Melani. Nah, ini urutannya dari yang terbesar, yang paling banyak Ibu Aminah, yang paling sedikit Ibu Ratna, yang paling kecil Ibu Melani. Jelaskan alasanmu. Nah, alasannya disamakan penyebutnya. Ya. Nah, kamu baru saja berlatih mengurutkan pecahan. Jika kamu memahami dengan baik cara membandingkan pecahan, maka kamu juga sekaligus akan dapat mengurutkannya. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, urutan pecahan 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4. Nah, perhatikan, kalau penyebutnya sama atau angka yang di bawahnya sama, itu mudah kita mengurutkannya. Tinggal kita urutkan angka yang di atasnya. 1, 2, 3 ya. Kalau penyebutnya atau angka yang di bawah berbeda seperti tadi yang Bu Intan ajarkan ini, harus disamakan penyebutnya dulu. Ya. Oke, disamakan penyebutnya. Nah, ini seperti ini kalau yang penyebutnya sama, 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, penyebutnya itu kan sama angka yang di bawahnya. Nah, cara mengurutkannya mudah, kita tinggal urutkan angka yang di atasnya. Ya.
Nah, arsirlah daerah yang menunjukkan pecahan tersebut. 1/4 kita arsir. Yuk kita arsir 1/4. Nah, karena pembilangnya 1, yang kita arsir 1 pecahan saja, 1 potongan. 2/4 kita arsir 2 potongan ya. 2 potongan. Kemudian 3/4 yang kita arsir 3 potongan. 3 potongan. Oke. Nah, seperti ini arsirannya. Nah, berdasarkan gambar yang diarsir, coba urutkan pecahan dari kecil ke besar. Nah, ini sudah berurutan ya, 1/4, 2/4, 3/4. Oke. Nah, sekarang yang kedua, mengurutkan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, urutkan pecahan. Nah, kamu lihat, dengan pecahan berbeda, 3/4, 2/3, 1/2. Ya, angka penyebut atau angka yang di bawahnya berbeda. Cara yang pertama menyamakan penyebut. Ya, yang seperti tadi Bu Intan ajarkan, carilah pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan tersebut. Ya. Nah, pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama. Kita cari 3/4, pecahan senilainya menjadi 6/8, juga 9/12. Oke, cari pecahan senilai. Kemudian 2/3, 4/6. Jadikan pecahan senilai. Bisa juga dijadikan pecahan senilai berapa nih? Setelah 4/6 pecahan senilainya, ini kan dikalikan 2 ya. Kemudian kita cari dikalikan 3 pecahan senilai menjadi 6 6/9. Oke. Sudah dapat pecahan senilainya? Belum ya? Oke. Bu Intan tarik ke sini ya, ini nggak muat. Setelah 6/9 berapa lagi pecahan senilainya? Sama-sama dikali 4, penyembilang dan penyebut. 2 kali 4, 8. 8/12. 8/12. Nah, ini 8/12. Oke, sekarang yang setengah. Setengah pecahan senilainya 2/4. Kemudian berapa lagi? 3/6. Ya, 3/6. Kemudian berapa lagi? 4/8. Kemudian berapa lagi? 5/10. Kemudian berapa lagi? 6/12. Nah, apakah pecahan-pecahan tersebut bisa dijadikan pecahan yang penyebutnya sama? Sekarang kita cari dari 3 pecahan ini semua sudah dicari pecahan senilainya. Ya, 3/4 pecahan senilainya 6/8, 9/12. 2/3 pecahan senilainya 4/6, 6/9, 8/12. 1/2 pecahan senilainya 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12. Sekarang kita cari yang penyebutnya sama. Yang mana aja penyebutnya sama? Nah, apakah pecahan-pecahan tersebut bisa dijadikan penyebutnya sama? Kita cari yang penyebutnya sama, angkanya sama. Yang mana aja? 9/12, 8/12, 6/12. Betul ya? Penyebutnya sama ya. 3/4 menjadi 9/12, 2/3 menjadi 8/12. Bu Intan di sini biar muat. Nah, kemudian 1/2 menjadi di sini ya, 1/2 menjadi berapa? 6/12. Nah, ini ya, kalau yang penyebutnya berbeda, kita samakan penyebut dengan cara seperti ini. Baru kalau kita sudah mendapat
yang penyebutnya sama, baru kita bisa mengurutkan pecahannya. Paham anak-anak? Oke. Bagaimana urutan pecahan terkecil sampai terbesar? Nah, kita udah dapat 9/12, 8/12, 6/12. Ya, berarti dari pecahan 3/4, 2/3, 1/2, yang paling kecil yang mana? 1/2 ya, yang paling kecil, urutkan dari yang terkecil, yaitu 1/2. Karena 1/2 menjadi 6/12. Kemudian 2/3 ya, 2/3 menjadi 8/12. 2/3. Kemudian 3/4 ya, 3/4 karena menjadi 9/12. 3/4. Nah, ini urutannya. Dari pecahan 3/4, 2/3 dan 1/2, kita urutkan dari yang terkecil yaitu 1/2, 2/3, 3/4. Dari mana tadi? Dari kita mencari pecahan senilai yang penyebutnya sama. Ya, ini cara mencarinya. Oke. Nah, cara yang kedua menggunakan pendekatan. Pendekatan itu apa? Yaitu arsiran. Ya. Urutkan pecahan 3/4, 2/3, 1/2 yang tadi. 1/3. Oh, ini beda lagi ya soalnya. Oke. Urutkan pecahan 3/4, 2/3, 1/3. Pecahan 3/4 lebih dari 2/4. Jadi hasil arsirannya, nah yang diarsir 3 ya. 3/4, arsirannya 3, yang dikosongkan 1. Bentuknya 4 potongan ya, tapi yang diarsir 3. Nah, kemudian pecahan 2/3. 2/3 itu sama dengan 4/6. Oke. Nah, 4/6 lebih dari 3/6. Jadi hasil arsirannya seperti ini. Kita jadikan penyebutnya 6. Oke. Kemudian 1/2. Nah, 1/2 seperti ini. Oke. Berdasarkan gambar yang kamu arsir, urutkan pecahan yang paling kecil ke besar. Nah, kalau dari arsiran ketahuan ya, yang paling kecil itu yang mana? 1/2, 3/4, 4/6 ya. Terlihat ya. Nah, dari arsiran juga terlihat ya. 1/2, kemudian 2/3, kemudian 3/4 ya. Nah, ini yang paling kecil setengah, kemudian 2/3, kemudian 3/4 ya. Nah, cara yang mana yang menurut kamu paling mudah? Nah, menurut kamu caranya gampangan atau lebih mudah yang pakai arsiran atau gambar, atau yang seperti ini dicari penyebutnya dulu? Mana yang paling mudah? Ya, dicari pecahan senilai yang penyebutnya disamakan. Nah, mana yang paling mudah menurut kamu? Ya. Nah, sekarang latihan kamu kerjakan, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Di halaman 88, nomor 1 kamu urutkan, kamu kerjakan di buku latihan ya, dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian halaman 89 juga ya. Nah, yang soal nomor 2, urutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi dari yang besar dulu, kemudian yang terkecil. Ya, kamu lihat kalau penyebutnya sama, kamu tinggal urutkan di angka yang atasnya saja, pembilangnya saja. Nah, kalau penyebutnya beda, bawahnya kamu samakan dulu ya, dengan dicari pecahan senilai yang penyebutnya sama. Oke. Kamu kerjakan ya halaman 88 yang bawah dan juga 89 yang ini kamu kerjakan. Ya. Oke. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Yang kita pelajari dari kegiatan hari ini yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam batu bara. Ya, juga tentang pecahan senilai. Nah, apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari?
Ya, bermanfaat ya, karena batu bara bisa digunakan sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memasak. Nah, bagaimana perasaanmu selama belajar? Bu Intan harapkan kamu senang ya selama belajar. Oke. Nah, sekarang ceritakan kepada orang tuamu tentang pemanfaatan batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan batu bara tadi, kamu bisa ceritakan kepada orang tuamu bagaimana batu bara itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kamu minta deh komentar orang tuamu, apakah orang tuamu sudah mengetahui sebelumnya tentang batu bara itu manfaatnya apa saja. Oke, nah kita lanjut ke halaman 91 pembelajaran 6. Oke, ini pembelajaran terakhir di subtema 2 ya. Halaman 91. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Kampanye itu apa? Kayak promosi ya, kamu ajak orang lain melalui promosi ya, agar orang lain itu mengetahui. Jadi kamu melalui promosi atau kampanye ya. Oke, kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah. Tujuan dari kampanye tersebut adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Sebelum melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, Bu Intan sudah tugaskan kemarin membuat poster tentang hemat energi. Sekarang kamu lihat kembali rancangan yang sudah kamu buat. Selesaikan poster tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berikan tanda centang untuk kriteria yang sudah kamu penuhi. Nah, kamu perhatikan rancangan poster yang sudah kamu buat kemarin. Nah, kemudian kamu baca tabel ini. Kalau sesuai, kamu checklist ya. Ya, jadi kamu lihat tabel ini juga lihat hasil poster kamu. Kalau sesuai kamu checklist ya. Kalau tidak sesuai kamu checklist tidak. Oke. Seluruh gambar sesuai dengan tema, sesuai tidak? Temanya itu hemat energi. Kalau sesuai kamu checklist ya. Tapi kalau tidak ada info atau informasi atau kata-kata tentang hemat energi, kamu checklist tidak kalau tidak ya. Oke, poster tertata dengan baik dan serasi. Nah, kamu perhatikan poster kamu sudah rapi, sudah baik tataannya ya. Menggunakan bahasa ajakan. Bahasa ajakan apa? Poster kamu menggunakan bahasa ajakan? Kalau iya kamu checklist ya, kalau tidak tidak. Bahasa ajakan itu bagaimana? Misalnya ada kata-kata mengajak, ayo hemat energi. Nah, atau ada kata-kata ayo matikan lampu jika tidak kalian gunakan, atau ayo matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, itu mengajak. Jadi harus ada kata-kata mengajak. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat dan benar. Kamu perhatikan poster kamu bahasanya singkat atau banyak bahasanya, banyak informasinya. Nah, bahasa mudah dimengerti, mudah dipahami ya. Kamu perhatikan posternya. Menyeru hemat energi. Nah, menyeru artinya ada kata-kata hemat energi tidak di postermu. Nah, kalau sesuai kamu checklist ya, kalau tidak tidak ya. Oke, kamu sambil perhatikan ya, Nak. Oke, kita buka halaman 92, lanjut. Setelah kamu memastikan bahwa poster yang kamu buat memenuhi kriteria, sekarang diskusikan poster tersebut secara kelompok. Setelah itu, berlatihlah melakukan kampanye menggunakan poster tersebut dalam kelompok. Sekarang saatnya kamu melakukan kampanye sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan guru. Nah, ini salah satu gambar, misalnya kalau kita tatap muka, kita bisa berkampanye di sekolah ya, ke kelas-kelas atau melalui mading sekolah. Nah, sekarang kalau kamu di rumah, kamu kampanyekan dengan orang lingkungan sekitar kamu ya, boleh dengan tetangga sebelah rumah, pokoknya lingkungan sekitar kamu, atau di keluargamu, saudaramu yang belum tahu hemat energi, kamu kampanyekan dengan poster yang kamu buat. Seperti ini contohnya, tuh dibawa posternya. Ini mereka, Siti dan teman-temannya sedang mengkampanyekan tentang hemat energi listrik. Nah, seperti ini. Ya, ini namanya berkampanye, berpromosi agar orang lain tahu. Ya. Oke, sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas.
Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo kita selalu berhemat energi. Nah, setelah kalian melakukan kampanye, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Nah, apakah kampanye yang kamu lakukan dapat disebut sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga? Nah, setelah melakukan kampanye, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, menurut Bu Intan, iya, kewajiban sebagai warga. Kenapa kita sebagai warga Indonesia harus menghimbau kepada lingkungan sekitar bahwa kita perlu menghemat energi. Mengapa? Karena hemat energi itu bisa menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Dan juga hemat energi juga bisa menghemat biaya pengeluaran yang kita keluarkan. Ya, jadi itulah mengapa hemat energi atau himbauan hemat energi merupakan kewajiban sebagai warga. Ya, itu menurut Bu Intan. Nah, sekarang menurut kamu tuh bagaimana? Ya, setelah kamu melakukan kampanye, nah manfaat kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, orang lain, dan lingkunganmu apa? Nah, kamu rasakan atau bisa kamu lihat. Nah, apa rencanamu selanjutnya setelah melakukan kampanye tentang hemat energi? Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya apa kamu membuat atau kamu mempraktekkan atau memberi contoh setelah kamu kampanye, kamu memberi contoh kepada orang lingkungan sekitar kamu. Ini loh, kenapa kita harus menghemat energi. Nah, agar orang lingkungan sekitar kamu yang belum tahu jadi lebih tahu dengan kamu mempraktekannya atau memberitahu, ya. Oke. Nah, ini permainan bola zigzag, ya. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag? Ayo kita mempraktikkan kembali permainan bola zigzag. Bola zigzag itu ada di kemarin di pembelajaran 4. Ya, ada di pembelajaran 4 permainan bola zigzag. Ada di pembelajaran 3. Ya, nanti kamu lihat caranya di halaman 86. Ya. Oke, kita lewat itu pelajaran olahraga ya. Oke. Nah, ini kan kerjasama dengan orang tua. Tunjukkan poster yang telah kamu buat kepada orang tuamu. Kampanyekan kepada orang tuamu isi yang terdapat dalam poster tersebut. Nah, minta orang tuamu menuliskan pendapat mereka tentang kampanye yang kamu lakukan. Adakah energi penggantinya? Nah, setelah kamu kampanye, kamu minta pendapat dengan orang tuamu. Ya. Kamu minta pendapat tentang kampanye yang kamu lakukan, ya, kepada orang tuamu atau kepada orang di lingkungan sekitar kamu. Oke. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, besok kita masuk ke subtema 3. Oke, anak-anak, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.